Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersua kembali dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi hari ini, Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, serta kasih karunia dari anaknya Yesus Kristus melalui perantaran Roh Kudus beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita dan terkhusus kita akan membaca sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang begitu besar kuasanya, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, dan biarlah kami boleh menjalani aktivitas kami pada pagi hingga malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran-Mu. Engkau urapi kami ya Tuhan, biarlah roh kebenaran akan Engkau hadirkan di dalam hati, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang empunya hidup ini, kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan perikop pembacaan kita yang terdiri dari 5 ayat, yaitu dari ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk membaca keseluruhan Bilangan 12 ini setelah kita mendengarkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Ayatnya yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Demikian pembacaan perikop dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan rehat atau renungan harian Toraya memberikan judul atas pembacaan kita, hati yang lembut, atau dalam bahasa Toraja, Penaa Malamma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang pasti memiliki hati. Namun, tidak semua orang berhati lembut. Dari mana
kita bisa membedakan bahwa seseorang memiliki hati yang keras atau hati yang lembut. Dari sikap dan tindakan, tutur kata, serta perbuatannya, seseorang kita dapat membedakan. Memiliki hati yang lembut tidak berarti tidak pernah marah dan kecewa. Namun, kemarahan dan kekecewaannya dapat ia jaga dan dikuasai, sehingga tidak akan menimbulkan kekerasan ataupun balas dendam. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Ada di dalam ayat yang ketiga. Tetapi bukan berarti Musa tidak pernah marah. Bahkan ia sering marah, dan justru dosa terbesarnya adalah karena marah. Namun pada saat yang tepat, ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut. Hal ini ditunjukkan Musa ketika Miriam dan Harun menentangnya. Miriam dan Harun merasa kecewa kepada Musa karena menikahi perempuan Kuzi. Kekecewaan mereka makin memuncak ketika Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akibat dari kemarahan Miriam, Allah menghukumnya dengan mengalami sakit kusta. Sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa, namun ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan sehingga ia luput dari penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhanlah yang membela dengan menyampaikan keistimewaan Musa di hadapan Miriam dan Harun. Dan bahkan Tuhan menghukum Miriam sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada Musa. Atas kelemah lembutan Musa, dia mendoakan Miriam, dan karena hati Tuhan tertuju kepada Musa, akhirnya Musa disembuhkan. Karena itu, milikilah hati yang lembut, dan karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Demikianlah sidang jemaat sapaan pagi dari Majelis Gereja yang telah disampaikan berdasarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua terberkati olehnya. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu ya Bapa di surga, karena segala karya-karyamu yang baik dalam hidup kami. Kalau kami bisa sampai pada pagi hari ini, itu semata karena karyamu yang tiada henti-hentinya. Dan firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya terus membuat hidup kami hanya berharap padamu, yang kami nyatakan melalui kehidupan yang lemah lembut dengan berangkat dari hati yang lembut seperti hati-Mu yang terus mempedulikan kami di tengah banyak tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Kiranya dalam kehidupan ini kelembutan itu terwujud dalam berbagai hubungan dengan sesama kami, sesama anggota persekutuan, terlebih dalam keluarga kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sehingga dalam hidupnya ia terus memuliakan Engkau dan juga terus menikmati berkat-berkat daripada-Mu saja. Tuhan, pada hari ini kami sungguh berlimpah sukacita oleh karena orang-orang yang kami kasih boleh bertambah usianya, dan itu semata-mata karena karya-Mu. Selamat ulang tahun untuk mereka yang kami kasihi ini, yaitu Bapak Martin L. Linting, Regen Anike Palumpun, Agung Ranuan Tangkaba,
Ibu Oktarina Putri dan Keisa Adia Palebangan. Tuhan, kiranya dengan pertambahan usia mereka, berkat pun terus bertambah, dan Engkaulah yang mereka terus muliakan. Biarlah segala kebaikan-Mu akan terus mereka alami ke depan sebagaimana yang mereka butuhkan. Demikian juga bagi kami jemaat-Mu yang terus menjalani kehidupan ini, kami yang bergumul berat oleh karena sakit penyakit, kami yang bergumul berat oleh karena duka, kami yang bergumul berat oleh karena masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah pendidikan. Tuhan, kiranya kelembutan hati-Mu terus memberikan kami kekuatan untuk berharap dan juga terus berjuang. Kami mengharapkan Tuhan juga bekerja dan berkarya bagi keluarga kami dimanapun berada. Bahkan sesama kami, juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, teruslah Tuhan topang, teruslah Tuhan lindungi, sehingga mereka tetap melakukan karya-karya dengan penuh kelemah lembutan bagi kehidupan bersama. Bagi sesama kami yang hidup dalam berbagai hal yang menyedihkan dan menyulitkan hidup mereka, Tuhanlah yang terus menguatkan serta memberi jalan keluar dari semua hal sulit yang mereka alami. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya oleh ajaran-Mu pada pagi hari ini, kami dibaharui sehingga hidup ke depan akan terus lebih baik, teristimewa hari ini. Mulialah Engkau selama-lamanya yang penuh kelemah lembutan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini dengan baik, dengan penuh kelemah lembutan di dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Kami Majelis Gereja terus mendoakan sejahteralah kita sekalian. Selamat.